puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komite Penilaian Buku Teks Pelajaran yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan sosialisasi penilaian buku teks pendamping untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih juga kepada para narasumber, juga terima kasih pengurus IKAPI yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga teman-teman tim teknis dari Pusat Perbukuan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan melalui media daring. Harapannya ini tidak mengurangi makna dari atau substansi dari sosialisasi penilaian buku coding dan kecerdasan artifisial. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun ini akan menyelenggarakan pendidikan coding dan KI, kecerdasan artifisial. Ini yang akan menjadi salah satu mata pelajaran pilihan pada pembelajaran yang akan dimulai di tahun 2025-2026. Untuk itu, Pusat Perbukuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, ini akan menyelenggarakan penilaian buku sebagai salah satu strategi untuk bisa menyediakan buku teks pelajaran bagi peserta didik. Di samping juga kami sesuai dengan tanggung jawab pemerintah akan juga menyusun buku teks utamanya. Sebelum buku teks utama nanti akan bisa kita siapkan, harapannya melalui penilaian buku yang dilakukan kepada buku teks pendamping yang dimiliki oleh para penerbit, dapat tersedia buku pada saat implementasi kurikulum pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini mulai diberlakukan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam penyelenggaraan kegiatan penilaian buku ini, sebagaimana mata pelajaran yang lain, kami juga tentunya mengacu kepada kriteria penilaian buku teks pendamping yang memperhatikan kebenaran materi, penyajian, kemudian juga bahasa dan juga desain dan grafikanya yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan tentunya ini nanti akan disampaikan oleh para narasumber, anggota Komite Penilaian Buku secara bergantian. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan kejelasan seperti kriteria buku teks pendamping untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini dapat dipenuhi. Bapak dan Ibu sekalian, coding dan kecerdasan artifisial ini menjadi salah satu mata pelajaran pilihan yang akan dipelajari mulai kelas 5 sampai dengan kelas 12. Ini satu mata pelajaran ya Bapak dan Ibu sekalian, bukan dua. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini adalah satu mata pelajaran, itu mata pelajaran pilihan, seperti juga mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap pada penilaian buku kali ini akan menghasilkan buku-buku yang sesuai dengan standar tentunya,
yang akan digunakan di satuan-satuan pendidikan dan kita akan memulai implementasi ini secara bertahap. Untuk itu, maka penilaian buku yang kami lakukan di tahap ini adalah untuk kelas 5, kelas 7, dan kelas 11. Untuk kelas-kelas lainnya akan segera menyusul. Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami pada kesempatan ini Bapak Ibu dapat mengikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh para narasumber, Bapak Ibu anggota Komite Penilaian Buku terkait dengan instrumen, kemudian juga kriteria buku, teks pendamping, dan berbagai materi lainnya, termasuk bagaimana nanti mekanisme penyediaan buku ini yang tentunya akan dilakukan secara bergantian nanti. Harapannya Bapak Ibu dapat mendengar dengan seksama dan harapan kami Bapak Ibu telah memiliki mendukung pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini tidak menyusun dari nol, tetapi barangkali perlu penyesuaian-penyesuaian berdasarkan oleh para narasumber. Jadi strategi yang kami lakukan dengan melakukan penilaian buku teks pendamping ini harapannya bisa lebih cepat dengan tersedianya buku-buku yang memang sudah ada di lapangan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan strategi penilaian buku ini, maka kebutuhan akan buku untuk mendukung pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini bisa tepat waktu dan pada saatnya nanti di awal tahun ajaran di Juli 2025 ini, buku-buku ini sudah tersedia di satuan-satuan pendidikan. Harapan kami ada banyak buku yang nanti akan memenuhi kriteria kelayakan karena memang sesuai dengan amanat undang-undang bahwa buku-buku yang akan digunakan di satuan pendidikan ini wajib telah mendapatkan rekomendasi kelayakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi penilaian buku coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di dalam mendukung implementasi kurikulum khususnya untuk mempersiapkan buku coding dan kecerdasan artifisial ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kapus, rekan-rekan dari perbukuan, Bapak Ibu anggota Komite Penilaian Buku, Bapak Ibu perwakilan dari penerbit, Bapak Ibu perwakilan dari komunitas, kemudian juga ada dari KAPI yang hadir di kesempatan ini. Iya, saya izin mau menyampaikan salah satu materi, mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari tim komite lainnya. Yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan kriteria buku teks pendamping. Ya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus bahwa penilaian buku teks pendamping ini terutama difokuskan kepada mapel coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini sudah disampaikan dan buku ini merupakan
mata pelajaran pilihan ya, dan harapannya mudah-mudahan dari sosialisasi ini nanti kita bisa banyak buku yang bisa digunakan di sekolah ya, sehingga bisa memberikan berbagai alternatif buku yang ada. Ya, Bapak Ibu, saya kira yang hadir di sini, terutama para penerbit ya, ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya regulasi perbukuan begitu. Dimulai dari tahun 2017 ada Undang-Undang Sistem Perbukuan, kemudian PP-nya dan peraturan turunannya. Ini saya kira semuanya sudah eh, khatam ya, mungkin Bapak Ibu dari penerbit. Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang baru gabung, terutama dari rekan-rekan para komunitas perbukuan, eh, regulasi ini saya kira bisa menjadi acuan kita ya, termasuk dalam penyusunan buku teks pendamping ini. Dan ini silahkan bisa diunduh ya, dan bisa dipelajari dan juga bisa didiskusikan. Nah, berikutnya adalah ini juga turunan dari regulasi tadi, terutama dari Undang-Undang dan PP nomor 75. Saya yakin juga para penerbit sudah tidak asing lagi ya dengan eh, diagram ini, bahwa di mana buku kita itu secara umum dibagi dua, ada buku umum dan buku pendidikan begitu ya. Di buku pendidikan itu dibagi dua, ada buku teks dan buku non-teks. Nah, yang kita akan diskusikan di sini adalah terkait dengan buku teks gitu ya. Di undang-undang dan PP-nya juga dijelaskan buku teks itu dibagi tiga, ada buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku teks buatan lokal. Buku ini sama-sama mengacu kepada kurikulum buku teks ini, tetapi tentu saja dengan adanya pembagian buku ini, setiap buku punya fungsi dan peran masing-masing. Dan fungsi peran itu saling melengkapi, tidak saling apa namanya bersaing gitu ya, tetapi saling melengkapi karena perannya di dalam undang-undang ini sudah jelas. Buku teks utama, buku teks pendamping, misalnya, dan buku teks muatan lokal. Kalau teks muatan lokal tentu saja sudah jelas mengacunya ke kurikulum muatan lokal. Nah, yang kita bahas di sini adalah terkait dengan ini sudah sering disampaikan juga, tapi saya kira ini kita diskusikan kembali supaya lebih clear terkait dengan perbedaan yang hakiki antara buku teks utama dengan buku teks pendamping. Nah, yang paling sederhana, buku teks utama ini pelat merah ya. Ini disiapkan oleh pemerintah. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Kapus, Pak Pri, dengan adanya mapel coding dan kecerdasan artifisial ini, Pusat Perbukuan sedang siap-siap akan menyusun buku teks utamanya karena memang kewajiban di undang-undang seperti itu. Jadi sekarang belum ada buku teks utamanya, tapi sedang disiapkan. Nah, kemudian juga ini buku teks pendamping. Buku teks pendamping ini mungkin plat kuning ya. Ini dibuat oleh masyarakat, oleh Bapak Ibu yang hadir di sini begitu. Hanya eh, sama-sama mengacu kepada kurikulum. Nah, di sini apa bedanya? Nah, ini yang akan kita eh, diskusikan lebih clear lagi ya. Ya, ini saya mengutip beberapa pasal ya di dalam undang-undang dan dalam PP. Di sini ditegaskan bahwa buku teks utama itu seperti disampaikan tadi Pak Kapus itu disediakan oleh pemerintah ya, dan di sini juga buku teks utama itu merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan. Digunakan artinya di sekolah dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya. Saya menggarisbawahi wajib digunakan. Wajib digunakan tanpa dipungut biaya. Disediakan oleh pemerintah. Artinya, setiap siswa ini berhak memiliki buku teks utama ini. Dan itu dijamin oleh negara, kira-kira seperti itu. Itu rumusannya seperti itu. Nah, sekarang dengan realitas seperti apalagi ya Bapak Ibu, saya ingat bahwa buku teks utama ini versinya ada yang versi cetak dan ada yang versi elektronik.
Nah, di beberapa sekolah, misalnya yang pernah saya melakukan pengawasan ya dengan teman-teman perbukuan, guru dan beberapa siswa itu bahkan mengunduh soft filenya buku teks utama itu disimpan di perangkat laptopnya. Itu kira-kira seperti itu. Memang mungkin dengan kondisi apa namanya sekarang belum begitu sesuai harapan ya, bisa jadi ada beberapa sekolah yang masih kesulitan atau belum menggunakan ini. Tetapi secara bertahap dan terus dilakukan bahwa ini amanat undang-undang bahwa buku teks utama ini memang wajib disediakan oleh pemerintah dan wajib satu siswa satu buku begitu. Nah, kemudian bagaimana sudah ada buku teks utama, kemudian dan buku teks utama sudah dimiliki oleh siswa, itu kok harus ada buku teks pendamping. Nah, apa perannya buku teks pendamping? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, buku teks pendamping yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu eh, penerbit atau masyarakat itu adalah fungsinya memperdalam, memperluas, dan melengkapi materi pokok. Karena buku teks utama, khususnya buku siswanya, itu adalah isinya hanya materi pokok. Jadi tidak mendalam, tidak luas dibahasnya. Jadi dalam kurikulum misalnya semua materi esensial yang ada di dalam kurikulum itu wajib ada di dalam buku teks utama. Sehingga bukunya itu tidak mungkin menjelaskan secara detail begitu. Hanya materi pokok-pokoknya saja. Nah, itu diatur seperti ini di PP nomor 75. Nah, oleh karenanya buku teks pendamping di sini adalah fungsinya memperluas, memperdalam. Coba perhatikan Bapak dan Ibu, memperdalam, memperluas dan melengkapi. Ini tiga kata ini berarti harus tiga-tiganya ya, memperluas, memperdalam dan memperangi materi pokok buku teks utama. Nah, seandainya misalnya Bapak dan Ibu membuat buku teks pendamping mirip, apalagi duplikasi dengan buku teks utama, ini kan masalahnya mubazir ya. Kenapa mubazir? Karena sudah ada buku teks utama, sudah disiapkan oleh pemerintah. Bahkan harapannya satu buku, satu siswa. Ada versi cetaknya dan versi elektroniknya. Nah, bisa jadi bisnis Bapak dan Ibu akan terkendala begitu. Istilahnya bukunya tidak akan laku karena bukunya sama dengan buku teks utama. Nah, ini perlu saya sampaikan karena di beberapa hasil pengawasan yang kami lakukan ditemukan begitu eh, beti gitu ya. Isi buku teks utama dengan buku teks pendamping. Beda-beda tipis gitu. Nah, seharusnya buku teks pendamping ini adalah fungsinya memperluas, memperdalam, memperluas dan melengkapi buku teks utama. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, jika eh, tadi saya sampaikan sama begitu ya, sekali lagi sama antara atau relatif sama antara buku teks utama dengan buku teks pendamping, ini jelas di slide di sini ini berarti menyalahi undang-undang karena di sini sudah perannya berbeda, begitu. Sudah diberikan peran dan fungsinya masing-masing antara buku teks utama dan buku teks pendamping. Itu saya kira yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah mudah-mudahan tambah clear ya terkait dengan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, bagaimana agar materi buku teks pendamping ini bisa memperdalam, memperluas, dan melengkapi materi pokok buku teks utama. Tidak tadi, tidak beti gitu ya. Tidak beda-beda tipis gitu. Nah, oleh karenanya, ini catatannya adalah materi buku teks pendamping itu wajib ada beda yang signifikan. Signifikan yang berarti ya, dengan BTU, sesuai fungsinya tadi. Apa itu bedanya? Di dalam bagaimana memperdalam, memperluas, dan melengkapi tadi. Bedanya di situ. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, eh, untuk memudahkan, sekali lagi, untuk memudahkan fokus Bapak dan Ibu agar buku yang dibuat oleh Bapak dan Ibu memperdalam, memperluas, dan melengkapi materi buku teks utama itu, maka di dalam buku teks pendamping
perlu fokus kepada sebagian materi esensial saja yang ada di dalam kurikulum. Jadi Bu, dalam buku teks pendamping itu tidak harus semuanya ada, ya, tidak harus semuanya dibahas, tapi Bapak dan Ibu bisa fokus kepada sebagian materi esensial saja. Nah, ini nanti akan dijelaskan materi esensial kurikulum terkait dengan mapel coding dan kecerdasan artifisial. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu bisa fokus ke sana. Sehingga dengan fokus Bapak dan Ibu, ya dengan fokus kita nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih detail dari setiap materi yang dibahas di dalam buku teks pendamping tadi. Jadi ilustrasinya bahwa buku teks utama ini adalah eh, pokok-pokok materi, tetapi kalau buku teks pendamping ini adalah dibahas ya secara mendalam, meluas dan lengkapi. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau buku teks utama, buku teks pendamping membahas semua materi esensial yang ada di dalam kurikulum, itu tebelnya akan seperti apa? Begitu. Yang saya tahu di buku teks utama yang hanya pokok-pokok materi saja, itu rata-rata sekitar 250 halamanan ya, atau bahkan ada yang sampai 300. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat ya relatif sama ya, mungkin tadi. Dan tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan akan terjadi. Jadi sekali lagi, inilah esensinya buku teks utama dengan buku teks pendamping. Sehingga nanti sangat diharapkan Bapak dan Ibu fokus kepada sebagian materi yang esensial saja. Nah, mungkin ilustrasinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Fokus pada sebagian materi, dan ini menjadi kekuatan buku Bapak dan Ibu. Jadi misalnya di materi esensial, sekali lagi materi esensial nanti akan disampaikan setelah ini. Misalnya ini istilahnya bisa topik mungkin ya, bisa elemen, bisa apa dan lain-lain nanti. Kita tidak tahu lah. Yang jelas kita bisa fokus misalnya di dalam menyusun buku teks pendamping ini kita bisa katakanlah sebagai contoh. Saya misalnya penerbit satu akan eh, apa namanya 4 topik ini, tetapi tidak semua materi, tapi hanya materi-materi tertentu saja fokusnya. Misalnya di topik A, saya hanya fokus ke materi atau tujuan pembelajaran 1, 2, 3, misalkan. Topik B fokusnya ke 2, 4, 5, misalnya. Topik C misalnya ke hanya 2 dan 4 saja. Seperti itu. Jadi tidak semuanya. Dan dengan seperti itu, Bapak dan Ibu bisa men, menguraikan, menjelaskan buku secara lebih mendalam. Atau juga bisa fokus ke satu topik saja, misalnya topik B saja. Saya akan membahas buku ini fokus ke topik B saja. Disajikan ya 1 sampai nomor 8 semuanya dengan luas dan mendalam. Sehingga itu akan melengkapi buku teks utama bahasan tentang topik B di dalam buku teks utama itu. Itu kira-kira Bapak dan Ibu ilustrasinya. Kita bisa memilah dan memilih topik-topik yang menjadi pilihan kita. Dan inilah pada akhirnya topik pilihan ini menjadi kekuatan buku teks pendamping kita. Gitu. Baik, berikutnya adalah apa isi esensi di dalam buku teks pendamping. Buku teks pendamping, itu tadi disampaikan, buku ini adalah buku yang berbasis kurikulum, di mana buku ini berarti adalah buku difokuskan untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran. Bahwa di dalam proses pembelajaran itu kan intinya ada 3 aspek ya Bapak dan Ibu. Jadi ada tujuan pembelajaran, kemudian ada isi, dan ada assessment. Itu saya kira 3 komponen inilah yang wajib ada di dalam buku teks pendamping ini. Jadi tadi sudah memilih beberapa tujuan pembelajaran, ini menjadi acuan ya, menjadi acuan ketika menulis. Kemudian penyajiannya, nah inilah saya kira penyajiannya yang harus kita coba cermati karena memang
buku teks pendamping ini intinya adalah sebagai bahan ajar ya, media pembelajaran. Jadi tidak sekedar menyajikan materi saja, begitu. Tetapi di situ ada komponen-komponen pembelajaran yang harus ada di dalam aspek penyajian materi ini. Misalnya dimulai dengan apersepsi, begitu ya, mengkaitkan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh pembaca sasaran dengan yang akan dibahas di dalam buku ini. Kemudian tentu saja siswanya tidak diajak menghafal, tetapi siswanya diajak untuk berpikir melalui berbagai aktivitas pembelajaran disesuaikan dengan materinya. Nah, kemudian juga aktivitas pembelajaran, pendekatannya, eh, medianya dan lain-lain itu bisa fleksibel begitu ya, disesuaikan dengan kondisi siswa, bisa diadaptasikan, bisa inklusi, semua bisa masuk ke situ sesuai sasarannya. Nah, ini saya kira menjadi penting bahan pertimbangan-pertimbangan untuk bagaimana menyajikan materi ya di sini. Kita mengenal di Pak Menteri sering menyampaikan sekarang pendekatan deep learning ya, ya pembelajaran yang mendalam. Nah, ini saya kira salah satunya misalnya mindful ya. Jadi tadi bagaimana bahwa pembelajaran ini bisa sesuai dengan kondisi siswa, bisa diadaptasikan dan lain-lain begitu. Nah, kemudian juga bagaimana materi ini bisa kontekstual, bisa kontekstual sesuai dengan kondisi siswa, ada contoh-contohnya gitu ya, kasus yang relevan dengan eh, apa namanya kondisi siswa. Begitupun juga materi-materi yang berbasis problem solving, misalnya ya, eksplorasi, pendekatan induktif, misalnya ada latihan, ada praktek dan lain-lain. Itu saya kira menjadi bahan-bahan penyajian ya. Nah, ini saya kira mungkin dikaitkan dengan konsep meaningful ya. Kemudian juga bagaimana dalam penyajian ini bahasanya sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, ini para penerbit yang sudah biasa sudah tahu ya bahwa Puspuk sudah mengeluarkan panduan perjenjangan buku. Nah, ini mungkin bagi yang baru bergabung bisa mengunduhnya panduan perjenjangan buku itu sebagai acuan, terutama bagaimana agar dari sisi kebahasaan ini bisa sesuai dengan tingkat perkembangan sasaran. Begitupun juga tentu saja bukunya harus komunikatif, interaktif, sehingga menarik gitu ya, joyful lah. Gitu. Termasuk desainnya, desainnya harus menarik. Gitu. Bapak dan Ibu ahlinya lah saya kira untuk membuat desain-desain. Nah, juga sajiannya variatif. Jadi tidak hanya teks saja. Jadi bisa teks, bisa gambar, bisa infografis, bahkan bisa dilengkapi dengan pranala luar. Apalagi ini pelajaran coding ya dan kecerdasan artifisial. Jadi bisa pakai link, barcode, QR code misalnya, dan media-media kekinian. Nah, ini saya kira yang bagaimana diharapkan buku ini bisa menarik ya, bisa istilah Pak Menteri itu belajarnya nanti joyful gitu. Nah, di apa namanya komponen terakhir adalah di setiap buku itu tentu saja ada assessment gitu ya, penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, antara tujuan pembelajaran, penyajian dan assessment itu tentu saja harus koheren. Assessment itu fungsinya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga ketika siswa membaca buku secara mandiri, dia tahu tujuannya apa yang harus dicapai, dia juga bisa apa namanya membaca bukunya dengan enak, menarik ya, mudah dipahami begitu sehingga mudah mencapai tujuan dan ketika membaca asesmennya dia misalnya dengan latih pertanyaan-pertanyaan, tes dan lain-lain dia bisa menjawab mencapai tujuan pembelajaran. Itu harapannya saya kira seperti itu. Nah, kemudian nah ini mungkin saya mencoba menganalisis beberapa hal terkait dengan memperdalam, memperluas dan melengkapi sebagai apa namanya tujuan untuk memperluas buku teks
memperdalam ini, kira-kira mungkin seperti ini, tapi saya kira ini bisa disesuaikan ya dengan eh, topik dan mapelnya, bahwa di topik itu bisa digali dengan konsep yang lebih mendalam dan lebih komprehensif, begitu ya, mendalam itu. Kemudian juga dikuatkan nilai-nilai karakternya, begitu, dengan mempelajari coding atau misalnya eh, apa namanya, berpikir komputasional misalnya. Bagaimana nih nilai-nilai karakter yang harus dibangun? Itu bisa dikuatkan hal-hal seperti itu. Kemudian juga dikaitkan dengan konsep lain atau multi perspektif ya, sehingga bisa lebih mendalam. Begitupun dari sisi penyajian, keragaman, keragaman kontekstual, keragaman dari sisi ilustrasi, studi kasus, kemudian contoh-contoh konkret yang nyata dalam kehidupan sehari-hari misalnya, itu bisa didalami. Begitupun juga dari sisi diajak anak untuk berpikir kritis ya, HOTS. Ini juga bisa dilakukan. Eh, Bisa juga dengan melakukan eksperimen, aktivitas laboratorium misalnya kalau sesuai, dan juga menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi anak bisa dibiasakan misalkan menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk lingkungan, dikaitkan dengan buku yang kita baca ini. Nah, begitupun juga dari sisi memperluas ya, mengkaitkan materi dengan bidang keilmuan lain, dengan menghubungkan konteks yang lebih luas, memberikan contoh-contoh kasus misalnya. Baik itu lokal misalnya, budaya dan kearifan lokal yang kita yang begitu beragam, itu bisa kita sajikan. Kemudian contoh-contoh dari sisi nasional, bahkan mungkin dari sisi global. Nah, ini juga akan memperluas bahasan buku itu. Kemudian juga bisa dikaitkan materi ini dengan konteks masa lalu. Masa lalu sebelum ada internet, sebelum ada komputer misalnya. Dikaitkan dengan juga konteks masa depan. Ini juga akan memperluas bahasannya. Termasuk juga bisa memperbanyak latihan, begitu ya, praktik dan lain-lain. Nah, juga dari aspek melengkapi ya, tentu saja memberikan aspek tambahan yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bisa eh, menggunakan variasi model, variasi pendekatan pembelajaran yang fleksibel gitu ya. Jadi menggunakan juga variasi teknologi pembelajaran mungkin, misalnya dengan pendekatan visual, pendekatan menggunakan media audio visual atau teknologi digital. Nah, ini saya kira dengan mata pelajaran ini sangat memungkinkan. Termasuk juga menambah berbagai keragaman. Nah, ini mungkin beberapa eh, bahan inspirasi saja Bapak dan Ibu untuk bagaimana memperdalam, memperluas dan melengkapi buku teks utama, eh, terutama terkait dengan buku yang Bapak Ibu buat ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini menjadi keunggulan buku teks pendamping. Oleh karenanya, fokus bahasan buku teks pendamping yang menjadi keunggulan ini perlu diinformasikan di buku Bapak dan Ibu, misalnya di halaman prelim begitu ya, di halaman-halaman prelim yang mudah dibaca oleh pembaca. Bisa juga di kata pengantar, misalnya di buku petunjuk penggunaan, misalnya di halaman belakang dan lain-lain, sehingga ada pembaca itu bisa tahu, oh iya, keunggulan buku teks pendamping ini fokusnya di sini, begitu. Jadi ada pembeda dan bisa mudah dipahami. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, Bapak dan Ibu, bahwa dalam penilaian ini memang relatif singkat ya, sehingga di tahun ajaran 2025 Juli nanti harapannya buku-buku ini sudah siap digunakan. Nah, oleh karenanya, penilaian buku teks pendamping ini asumsinya adalah Bapak dan Ibu penerbit, Bapak dan Ibu dari komunitas yang diundang di sini sudah punya bukunya begitu ya, yang terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial ini. Bukunya sudah punya. Nah, tetapi bukunya itu mungkin kan tadinya tidak dirancang untuk buku teks pendamping dengan persyaratan yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh karenanya ini ada waktu yang diberikan oleh panitia, ini kesempatan untuk mengadaptasi, begitu ya. Jadi misalnya sebelumnya karena ini dirancang untuk buku non-teks, tidak ada tujuan pembelajarannya, misalnya.
dibuatlah tujuan pembelajarannya. Kemudian, oh ya ini saya fokusnya buku ini hanya ke aspek coding saja, misalnya untuk kelas berapa, nah itu disesuaikan begitu. Atau oh ini buku saya cocoknya untuk hanya beberapa topik atau beberapa tujuan pembelajaran saja. Nah ini bisa disesuaikan begitu. Jadi sesuaikan dengan materi esensial yang nanti akan disampaikan, kemudian juga isinya disesuaikan, di mana paling tidak ada tiga hal, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada penyajian materi yang di dalamnya tadi sudah saya sampaikan, dan juga ada assessment. Nah, dengan seperti ini bisa menjadi apa namanya lebih cepat ya Bapak dan Ibu menyiapkan bukunya sehingga nanti proses mengikuti penilaiannya juga akan lebih cepat begitu. Nah, berikutnya, ya ini buku teks pendamping ya. Buku teks pendamping ini acuannya, eh, jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya buku teks pendamping tadi, mengacunya ke apa? Begitu di PP itu sudah jelas ke Standar Nasional Pendidikan, kepada kurikulum. Nah, kurikulum tadi akan disampaikan, materi-materi esensial tadi. Nah, kemudian ke standar mutu. Nanti sedikit saya akan dan buku teks utama. Nah, ini buku teks utamanya belum ada. Jadi Bapak dan Ibu mengacunya kepada materi esensial. Tetapi sekali lagi sangat disarankan tidak semua materi esensial, tapi dipilih saja dan disesuaikan dengan buku yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada nambah-nambah pun ya tinggal sedikit lah begitu sehingga akan mempercepat penyelesaian buku dan mempercepat Bapak dan Ibu mengikuti penilaian nanti begitu dengan mengadaptasi ini. Sekali lagi saya sampaikan, acuan buku teks pendamping kepada buku teks utama ini bukan berarti harus sama, tetapi harus beda. Bedanya apa? Bedanya untuk melengkapi apa? Memperluas, memperdalam dan melengkapi buku teks utama ini. Begitu. Nah, kemudian, nah ini mungkin slide terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ini adalah terkait dengan standar buku. Ini bagi Bapak Ibu teman-teman penerbit mungkin sudah biasa ya membaca. Ini sumbernya di Permendikbud nomor 22 tahun 2022. Jadi standar buku dan penilaian buku ini mengacunya kepada standar buku ini, begitu. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan. Di standar buku itu ada empat, Bapak dan Ibu, yaitu pertama adalah dari sisi materi. Materinya, karena ini buku teks pendamping, untuk pembelajaran tentu saja yang pertama tidak boleh salah, begitu ya. Kemudian update, begitu. Kemudian juga materinya sesuai dengan materi-materi esensial tadi. Kemudian juga materinya eh, dibahas secara mendalam, dibahas secara luas, begitu. Jadi kalau bahasanya hanya sedikit-sedikit, ya itu pasti itu akan sama dengan buku teks utama. Tetapi dibahasnya secara mendalam, meluas, dikaitkan dengan tadi beberapa kemungkinan, mungkin memberikan contoh-contoh dari beberapa, kemudian juga dikaitkan dengan apa namanya, tadi keilmuan, dikaitkan dengan masa lalu, masa depan, dan lain ini akan lebih luas begitu. Dan saya yakin akan sangat berbeda dengan buku teks utama yang ini mungkin sekarang sedang disusun oleh teman-teman dari Pusbuk. Nah, berikutnya dari sisi penyajian ya. Penyajian tentu saja yang pertama penyajian itu harus menarik ya. Penyajian ini harus apa namanya mudah dipahami, misalnya dari yang mudah ke yang sulit begitu ya. Sistematis begitu ya penyajiannya. Kemudian di penyajiannya juga apa namanya eh, disajikan tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi mungkin juga dalam bentuk gambar, dalam bentuk infografis, dan lain-lain sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dari sisi bahasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus juga, bahasanya tentu saja sesuai dengan tingkat perkembangan sasaran. Bahasanya yang mudah dipahami oleh eh, anak-anak kita, oleh sasaran pembaca kita, begitu ya. Kemudian juga misalnya bahasanya mengikuti kaidah, bahasanya tidak beranak cucu, ya, bahasanya juga komunikatif dan lain-lain itu seperti itu.
Desain, standar desain ini juga dikaitkan dengan bagaimana desainnya ini menarik gitu ya. Menarik tentu saja menurut anak-anak kekinian begitu. Mungkin beda ya antara layout dengan desain. Itu saya pernah diskusi dengan teman-teman itu, eh, buku yang menarik itu bahkan diharapkan desainnya itu setiap halaman itu berbeda gitu. Tetapi itu saya kira tentu saja setiap penerbit punya gaya selingkungnya masing-masing. Prinsipnya adalah bagaimana desain ini bisa menarik, termasuk juga dari sisi kegrafikaannya. Nah, ini juga standar ini eh, harus memenuhi dari aspek norma, legalitas. Ini akan dibahas nanti dalam sesi berikutnya, lebih jauh tentang bagaimana buku teks pendamping ini harus memenuhi dari sisi standar dan legalitas, termasuk saya sering menyebutnya ranah abu-abu gitu. Ranah abu-abu itu, kata si A misalnya ini masuk melanggar norma, misalnya kata si B ini tidak masuk melanggar norma. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, ini bagaimana menyikapi seperti itu juga nanti akan dibahas. Nah, kemudian juga dari standar materi, standar penyajian, standar desain, dan standar grafika, ini juga bagaimana buku kita itu menarik, begitu ya. Menarik dibaca oleh anak-anak. Dan menarik saya sering mendefinisikannya itu adalah bukan seperti nonton TV mungkin ya, nonton film begitu, ke arah hiburan, tapi menarik itu mendorong anak-anak untuk gairah belajar gitu. Itu saya kira kata kuncinya di sana. Nah, itu mungkin saya kira Bapak dan Ibu, sajian materi dari saya, dan nanti akan ditambahkan oleh komite yang lainnya. Jika ada catatan, bahan diskusi, monggo nanti kita, khususnya terkait dengan kriteria buku teks pendamping itu. Dan kami meyakini Bapak dan Ibu, saya kira eh, sangat mungkin ya bisa membuat buku teks pendamping yang tadi kuncinya bisa memperdalam, memperluas, melengkapi, memberikan inovasi-inovasi kekinian terkait dengan buku yang menarik tadi. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Eh, saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang kriteria BTP untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ibu dan Bapak, di awal saya ingin menyampaikan bahwa menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi bahwa coding dan kecerdasan artifisial ini akan dibelajarkan mulai tahun ajaran baru sekitar bulan Juli Agustus begitu sebagai mata pelajaran pilihan ya, sebagai mata pilihan. Dan saya harus menyampaikan bahwa ketika kemudian dia menjadi mapel pilihan, mapel ini akan berdampingan dengan mapel lain yang sudah kemudian duluan muncul, yaitu mapel informatika. Nanti Ibu dan Bapak saya akan bahas sedikit terkait kemudian hal tersebut. Di bagian awal saya pikir ada beberapa slide yang saya sudah siapkan, nanti mungkin Pusbuk akan membagikan sehingga ada beberapa materi yang ada di dalam slide ini saya coba untuk percepat atau bahkan kemudian lewati ya, Ibu dan Bapak. Yang pertama tentu saja kita akan berpikir tentang urgensi pendidikan. Kita hari ini hadir semuanya untuk menginvestasikan kemampuan, pengalaman, pemikiran, kemudian pengetahuan kita pada kurikulum nasional. Semoga kemudian pendidikan kita itu bisa kemudian maju sesuai dengan kebutuhannya, terutama pada bagian ini, Ibu dan Bapak, bagian inovasi dan penelitian, lalu kemudian keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dan ini tujuannya tentu saja itu akan lebih baik kemudian kalau itu tercapai di peserta didik kita gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, ada beberapa latar belakang yang kemudian pernah saya sampaikan juga dalam pertemuan lain, termasuk kemudian pertemuan dengan pusat kurikulum, lalu kemudian guru dan tenaga pendidikan dan lain-lain. Pemerintah kita, alhamdulillah sebenarnya responnya luar biasa gitu ya, bahwa coding dan AI atau kemudian kita
transformasikan namanya disepakati sebagai kecerdasan artifisial atau KA. Menurut World Economic Forum ternyata menggunakan 1.000 enterprise gitu ya, lalu yang merepresentasikan 22 klaster dengan lebih dari 14 juta pekerja, itu menyampaikan lebih dari 26% responden menyatakan bahwa mereka menyatakan bahwa AI dan information processing technology itu akan kemudian booming di 2030. Dan ini adalah fastest growing job-nya gitu, yang terbesarnya ini termasuk di dalamnya adalah AI and machine learning. Saya pikir ini jalurnya sudah betul bahwa Indonesia dalam kurikulum nasional juga sudah mengakomodasi itu gitu ya. Nah, berikutnya ini dari sumber yang lain. Nah, itu saya coba kemudian tampilkan ribuan Bapak dari Goldman Sachs Research. Itu ternyata di Amerika sana, itu sudah ada 2/3 pekerjaan yang sesungguhnya secara parsial diotomasi oleh AI. Termasuk job exposure, ya estimasi beberapa pekerjaan yang akan diganti oleh generatif AI bahkan gitu ya. Ini luar biasa Ibu dan Bapak. Dan tidak boleh peserta didik kita, generasi emas kita tidak paham tentang kecerdasan artifisial dan coding, gitu ya. Karena ternyata ini fenomenanya sedang ramai di luar Indonesia. Lalu kemudian dari Deloitte Development LLC dan Gartner, di Gartner itu ada semacam survei yang menyatakan yang judulnya adalah Emerging Technology Impact Radar untuk 2024 ini di tahun kemarin. Itu pernyataannya luar biasa, Ibu dan Bapak. Bahwa di 2024 kecerdasan artifisial itu masuk ke asisten virtual analitik prediktif kesehatan. Bagian-bagian yang nanti saya lingkari, Ibu dan Bapak, adalah bagian dari materi esensial gitu ya, yang harus dipelajari. Pertama, ini computing atau edge AI. Kalau quantum computing mungkin bukan materi dasar di pendidikan dasar dan menengah, tetapi itu materi esensial di perguruan tinggi gitu ya. Termasuk mengembangkannya di Edge AI pada perangkat-perangkat sensor, IoT. Tapi nanti saya perlihatkan ke Bapak, ternyata kalau didorong dengan kapasitas guru yang bagus, mungkin nanti dengan buku teks yang bagus, baik utama maupun pendamping yang bagus, itu peserta didik kita mampu itu membenamkan AI pada sensor gitu di wilayah Edge AI. Lalu kemudian otomasi dan personalisasi perawatan, chatbot sudah mulai agak canggih 2026 tahun depan. Lalu kemudian analitik prediktif dan asisten virtual. Ini tidak boleh juga tidak tahu. Jangan sampai kemudian generasi emas kita hanya mengetahui itu kalau dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak di perguruan tinggi, mereka tidak mengetahui itu. Itu akan menjadi bahaya bagi perkembangan pendidikan kita gitu ya. Nah, lalu kemudian itu akan dipakai untuk prediksi tren pasar. Ini barangkali di SMK ini adalah kemampuan dasar, terutama SMK yang pada bidang khusus, pada bidang manajemen pemasaran, maka tren pasar dengan menggunakan prediksi AI itu jadi penting bagi mereka gitu ya. Lalu mereka di 2008 kuantum dan kesehatan makin berkembang dari 2026 sampai prediksi Edge AI dan otomasi makin mendalam, AI dalam keseharian, AI dalam teknologi, gitu ya. Terutama kan di SMK itu hampir semua peminatan terbagi dua, ada yang berbasis teknologi, ada yang tidak berbasis teknologi, tetapi justru kemudian ini semua akan harus diketahui oleh peserta didik kita. Berdasarkan hal ini, Ibu dan Bapak, maka karena tadi sudah disampaikan bahwa mata pelajaran ini itu bersanding dengan computer science, kalau di Indonesia itu informatika gitu ya. Saya coba kemudian istiqomah menggunakan AI, menggunakan blackbox.ai, lalu kemudian saya tanya, apakah kemudian mata kuliah ini kalau dilaksanakan lebih baik mana, berdiri sendiri atau kemudian barengan? Ternyata jawabannya kemudian juga tidak terlalu mengecewakan, gitu, jawabannya AI-nya bahwa ada keunggulan masing-masing. Hari ini kita melihat mapel coding dan AI itu adalah mapel yang terpisah, gitu, meskipun pilihan. Sehingga kemudian bisa lebih fokus, lalu kemudian spesialisasi pada materi pembelajaran dan fokus pembelajarannya juga, termasuk kemudian kompetensinya, lalu kemudian kurikulumnya bisa fleksibel. Ingat,
Ibu dan Bapak, bau-bau yang lebih terasa di coding dan AI itu base technology. Meskipun tetap ada pendekatan unplug yang bisa kemudian dimainkan, tetapi kemudian dia base teknologi sesungguhnya. Sementara kalau diintegrasikan, konon bisa contextual understanding, memahami bahwa itu adalah subjek materi yang tadinya bagian dari body of knowledge-nya computer science atau informatik, lalu kemudian kemampuan interdisciplinary skill dan seterusnya gitu ya. Nah, dua-duanya bisa berjalan, Ibu dan Bapak. Jadi nanti khawatir ada yang bertanya, jadi jawabannya sudah saya siapkan pada hari ini. Nah, Ibu dan Bapak nanti di penerbit, Ibu dan Bapak dapat kemudian melihat berbagai framework pembelajaran AI yang sudah berjalan di luar Indonesia. Ada yang kemudian AI for Key to Help Initiative yang kemudian dimotori oleh CSTA, Computer Science Teacher Association. Lalu ada kemudian mapping UNESCO yang saat ini kurikulum frameworknya juga mereka masih meminta masyarakat luas untuk dapat memberikan masukan gitu ya, belum final banget. Lalu kemudian ada AI for Future, itu Chinese University of Hong Kong juga kemudian menyampaikan hal itu. Nah, yang menarik dari sisi ini adalah bagian yang kami, Pusbuk, ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak terkait kemudian materi esensial dari mulai perception, representation, and reasoning, learning-nya, lalu kemudian natural interaction, sampai pada social impact gitu. Karena apa? Karena framework ini menyatakan sekalipun dia di kelima, tapi dia epicentrum dalam framework dengan model lingkaran ini. Sehingga materi dasar terkait dengan social impact atau kemudian kita sebut nanti sebagai AI etik atau etika kecerdasan artifisial itu adalah materi esensial yang bisa menjadi bagian dari materi atau topik di dalam BTP Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan hal yang yang ini saya lewat dulu. Ini pembelajaran AI generatif, gitu ya, larinya kemana? Ini ada intinya bahwa perlu dilatih di sekolah peserta didik terkait teknologi ini karena akan menjadi bagian penting dari dunia kerja, pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari kemampuan literasi, kreasi, pekerjaan akan datang juga kemudian harus diantisipasi etika dan pemecahan masalah. Itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa jalurnya sudah benar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengadaptasi perkembangan AI yang begitu luar biasa itu di dalam pembelajaran kurikulum nasional kita. Nah, sementara kemudian bagaimana mempelajarkannya? Untuk di SD, kira-kira pembelajarannya adalah eksplorasi itu sederhana. Nah, di dalam rencananya, SD yang dimaksud ini adalah SD pada fase C, Ibu dan Bapak. Itu lebih pada kelas 5 dan 6. Gitu ya, kelas 5 dan 6. Nah, sekalipun kemudian ini ke sekolah dasarnya fase akhir, tetapi kita paham bahwa umur mereka masih mengenal benda-benda konkret gitu, atau paling tidak sudah mulai dikenalkan pada benda-benda yang bersifat abstrak atau bahkan menuju kompleks persiapan untuk SD dan SMA-nya. Sehingga kemudian penggunaan generatif AI untuk menulis cerita pendek, menggambar dan seterusnya ini penting gitu ya. Atau ke DALI yang di dalamnya nanti dibagi-bagi DALI yang sederhana untuk membuat seni gambar, kreasi gambar dan seterusnya bisa. Tapi tujuannya adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas dan memahami bahwa AI adalah alat gitu ya. Sementara di SMP sudah lari mulai ke pemahaman aplikasi menggunakan generative AI untuk ide project, menjelaskan AI terhadap gambar teks atau musik gitu ya dan seterusnya. Saya agak percepat karena ada bagian yang ingin saya lama-lama di slide berikutnya. Ini untuk SMA, eksperimen dan analisis pada bidang-bidang khusus gitu ya. Nah, karena kemudian SMA dan SMK pada fase E itu barengan, gitu, fase E dan barengan, mungkin akan jauh lebih baik jika di fase E itu larinya ke bidang umum tapi tertentu gitu ya. Sementara eksplorasi bidang khusus, pariwisata misalnya gitu ya, pemasaran khusus, medical dan seterusnya itu akan disesuaikan secara kontekstual dengan peminatan kejuruan di SMK-nya. Sehingga nanti Ibu dan Bapak di BTP dapat kemudian membuat materi terkait dengan pemanfaatan aplikasi, tool, perangkat lunak kecerdasan artifisial yang berorientasi pada peminatan yang ada di SMK
gitu ya. Karena di SMK kan terbagi dua, Ibu dan Bapak, ada yang berbasis teknologi seperti rekayasa perangkat lunak, sistem informasi dan jaringan gitu ya. Lalu kemudian ada apa namanya game gitu ya, rekayasa perangkat lunak dan game dan seterusnya. Tetapi juga tidak sedikit yang khusus tapi non IT gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak dapat konsentrasi ke arah itu. Nah, Ibu dan Bapak, sementara contoh penerapannya tadi banyak gitu ya. Ibu dan Bapak, seperti yang Prof. Awas sampaikan, pembelajaran yang kemudian akan diangkat dalam kurikulum nasional kali ini adalah pembelajaran bermakna. Bahwa pembelajaran itu harus joy, harus meaningful, begitu. Nah, tetapi nanti di akhir saya sampaikan bahwa tujuannya adalah merancang pengalaman belajar peserta didik, sehingga di BTP Ibu dan Bapak, selain tujuan, juga Ibu dan Bapak akan ada simulasi terkait materi yang diusahakan mampu. Halo? Ada yang bocor ya. Yang diharapkan nanti mampu mempunyai pengalaman belajar yang baik. Nanti Ibu dan Bapak pengalaman belajar yang baik mungkin saya coba tampilkan di akhir ya. Nah, Ibu dan Bapak, terkait istilah ini akan umum ya, akan umum. Istilah kemudian AI yang kemudian kita terjemahkan sudah disepakati itu menjadi kecerdasan artifisial tadi, itu tidak berangkat dari AI yang kemudian sama secara global gitu, atau sama dengan istilah AI yang dipakai untuk penyerahan penghargaan Nobel gitu ya. Itu akan berbeda gitu ya. Nah, dalam model pengembangan seperti ini, maka tentu saja kita harus menyepakati sesuatu gitu ya. Jadi di dalam pendidikan dasar dan menengah itu pengenalan konsep AI-nya, aplikasi-aplikasi sederhana gitu ya. Ini pasti larinya ke Gen AI kebanyakan gitu ya, Gen AI. Sementara di perguruan tinggi akan beda, dia pendalaman teoretis dan praktis serta penelitian dan inovasi pada edge AI tentunya biasanya umumnya gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, secara umum ini juga ada generatif AI yang kemudian bisa dieksplorasi. Intinya kan memang di jajaran di jenjang dasar dan menengah, gitu ya, terutama dari C sampai ke E, itu memanfaatkan aplikasi itu akan jauh lebih kemudian penting barangkali gitu ya. Nah, secara umum istilah AI pada mata pelajaran KKA ini mencakup pengenalan aplikasi dasar gitu ya, yang berbeda dengan AI yang dipelajari di perguruan tinggi gitu ya, yang lebih kompleks dan spesifik. Jadi ini tujuannya adalah memberikan fondasi awal kepada peserta didik agar mereka dapat memahami dan mempunyai ketertarikan pada teknologi ini. Tidak harus dipaksa, tetapi paling tidak kalau tidak tertarik untuk dieksplorasi lanjut dalam bentuk perkuliahan, maka kemudian mereka bisa mengetahui untuk pekerjaan yang kemudian atau kesehari-harian yang tidak dalam bentuk lanjut kuliah gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini satu hal yang menjadi dasar nanti. Ini adalah peta kompetensi yang coba kami susun berdasarkan framework kompetensi framework for AI literacy itu 2024 dan UNESCO AI framework. Jadi menurut kedua sumber tersebut, sebenarnya pendidikan untuk AI itu ada kompetensinya. Ini kompetensi Ibu dan Bapak, bukan materi. Jadi dari kompetensi ini nanti diturunkan materinya apa saja. Yang pertama, kompetensi paling mendasar itu ternyata penguasaan peralatan aplikasi kecerdasan artifisial. Yang kedua, ini untuk mendukung coding, maka peserta didik harus punya literasi data dan algoritma. Apa itu data, apa itu algoritma, termasuk di dalamnya adalah apa itu kemudian logika yang digunakan sebagai paduan untuk menyusun program. Gitu ya. Jadi algoritma dan logika penting. Lalu kemudian kompetensi untuk memecahkan masalah tentunya berbantuan coding dan AI. Berikutnya adalah kompetensi dan komunikasi dan kolaborasi. Jadi AI ini dipakai sebagai tool gitu ya, as tool untuk AI communication dan AI collaborations gitu. Yang berikutnya tentu saja adalah etika. Tadi banyak dibahas puzzle E sampai F, terutama di F, ini akan kental untuk dibahas tentang karir di bidang kecerdasan artifisial ke depan.
termasuk yang ketujuh paling tinggi adalah bagaimana caranya berkreasi konten dengan bantuan teknologi AI. Sementara di ke-8 ada kompetensi afektif yang nanti kemudian secara khusus saya sampaikan Ibu dan Bapak. Di bawah, di fase C dan D, seperti yang tadi, jadi pengetahuan konsep dasar kecerdasan artifisial, dasar pemanfaatan, etika dasar kecerdasan artifisial, lalu kemudian dasar tentang algoritma dan logika, gitu ya. Masuk kepada fase E dan F SMA, ini mulai kemudian menaik dari tadinya hanya memahami konsep dasar algoritma dan logika menjadi literasi data dan algoritma, bagaimana menentukan data yang baik, sumber datanya dari mana, bagaimana dia kemudian dikelola dalam runtutan algoritma, memecahkan masalah komunikasi, kecerdasan kreasi, dan seterusnya. Sampai pada fase F yang SMK, karena di SMK itu nanti akan berpadu padan dengan IF. Di IF itu ada algoritma dan pemrograman. Lalu kemudian ada juga analisis data. Analisis data dan algoritma pemrogramannya sudah berbantuan program. Bahkan di fase E itu sudah mulai dikenalkan pada, kalau di F, di informatika maksudnya Ibu dan Bapak, sehingga Ibu dan Bapak bisa mengetahui bahwa ini dibelajarkan bersama-sama, gitu ya. Itu sudah menggunakan Google Collaboration, Google Colab, gitu ya. Ini Google Colab sudah dipakai. Lalu nantinya larinya ke Python, ya, ke Python. Nah, Ibu dan Bapak ini sudah mulai larinya ke sini. Sementara di algoritma pemrograman, teks programmingnya sudah lebih lengkap tergantung dari kapasitas guru dan institusinya. Analisis datanya akan juga menggunakan Python. Sehingga literasi data algoritma pada bidang tertentu khusus ini menjadi lebih penting. Lalu kemampuan deteksi kesalahan pada pengambilan keputusan berbasis kecerdasan artifisial menjadi penting. Nah, Ibu dan Bapak, ini kira-kira rumusan yang tadi disampaikan oleh Pak Oos di depan, bahwa Ibu dan Bapak, BTU dengan BTP itu distinct, berbeda sekali. BTP harusnya bagian yang kemudian penting dari keseluruhan materi yang ada di BTU, yang Ibu dan Bapak kemudian lihat lengkap, lalu Ibu dan Bapak eksplorasi salah satu di antara materi dan konsepnya, sehingga Ibu dan Bapak punya buku dengan topik yang mendalam, berdasarkan persoalan, lalu latihannya lebih kompleks, lebih mengarah, begitu. Nah, itu boleh, itu untuk BTP. Misalkan contohnya untuk mata fase C, itu Ibu dan Bapak mengembangkan materi jika Ibu dan Bapak terutama komunitas yang terbiasa memanfaatkan AI, bekerja sama dengan institusi pendidikan, terutama SD misalkan, ini ada konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini terkait dengan definisi konsep sejarah jenis penerapan prinsip etika dasar dan limitasinya apa, gitu ya. Nah, ini rasionalnya dapat Ibu dan Bapak baca. Ini rasional kenapa materi ini merupakan esensial. Saya bacakan satu, untuk yang lainnya tidak akan saya bacakan Ibu dan Bapak karena waktu tidak cukup. Ini materi dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, serta mempersiapkan peserta didik untuk tantangan dan berbagai peluang masa depan pada kecerdasan artifisial. Jika di masa depan dia ingin ke sini, maka konsep dasar kecerdasan artifisial itu akan dibutuhkan. Oke. Berikutnya ini pasti kemudian Ibu dan Bapak yang kemudian supporting mapel IF itu banyak kemudian buku-buku yang begini, gitu ya. Nah, hanya saja di fase C itu IF-nya belum tidak diimplementasi di fase C. Karena kalau mata pelajaran informatika sudah maju, tapi mulainya di fase D. Sehingga buku-buku terkait dengan berpikir komputasional sebagai dasar coding, terkait dengan definisi, orientasinya kemana, prinsip, urgensi, lalu kemudian memahami berpikir coding, berpikir komputasional sebagai dasar coding, disertai dengan contoh-contoh penerapan, gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Gitu ya. Bahkan kemudian materi-materi ini banyak saya lihat di berbagai contoh, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan gambar, menggunakan kartu, kemudian aplikasi-aplikasi terkait, gitu ya, itu sudah banyak. Ya. Lalu kemudian yang belum itu mungkin konsep dasar algoritma, hati-hati untuk yang ini untuk fase SD. Karena konsep dasar algoritma dan logika dulu banyak berkembang di perguruan tinggi sebelum menjadi algoritma dan pemrograman. Nih, Ibu dan Bapak, secara langsung semua algoritma dasar akan terkait juga dengan BK memang.
Jadi ibu dan bapak mau memecah, mau menyatukan, itu nggak masalah. Itu kreativitas ibu dan bapak di penerbit. Lalu berikutnya adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial yang sederhana, terutama untuk membantu mereka dalam belajar, gitu ya. Itu akan banyak aplikasi yang terkait dengan AI untuk hal ini. Jadi ini topiknya di dalamnya ibu dan bapak bisa berkreasi lebih tinggi, gitu ya. Lalu konsep dasar teknologi digital ini juga diberikan pemahaman di SD, memahami dasarnya kayak gimana, dampak teknologi digital gimana, apalagi yang dibenamkan eh, kecerdasan artifisial itu penting, itu menjadi bagian. Saya pikir topik ini ibu dan bapak tidak harus kemudian jadi 5, gitu ya. Topik ini tidak harus jadi 5. Ibu dan bapak dapat meramu topik atau materi ini menjadi judul yang sangat menarik dan isinya seperti yang Pak sampaikan tadi itu apa ya? Itu mengundang anak didik kita, peserta didik kita pastinya untuk melihat dan membaca gitu ya. Makanya memang tidak hanya teks, tetapi Ibu dan Bapak pahami BTP yang baik menurut Facebook itu saat ini adalah yang berorientasi tidak hanya pada konten, tapi lebih kepada aktivitas. Gitu, aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi siswanya langsung terlibat, ada penugasan, ada simulasi, lalu ada assessment terhadap simulasi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak ini variasi dari coding dasar, gitu ya. Ibu dan Bapak dapat mengembangkan bagi komunitas yang sudah mempunyai bahan sendiri. Ini Blockly Game. Itu Blockly Game dikembangkan oleh Google untuk berbasis block programming, sehingga kemudian teman-teman pasti sangat paham coding di dasar itu tidak boleh langsung kemudian teks. Itu menyesatkan, tetapi kemampuan berpikir algoritma dan logikanya itu bisa kemudian diolah melalui permainan-permainan yang dekat dengan joy learning tadi, gitu ya, yang disampaikan di awal. Nah, sementara di fase D, Ibu dan Bapak, ini akan meningkat. Kalau dasar algoritma dan logikanya bagus, ini mengarah kepada literasi. Ya, mampu mengaplikasikan dalam konsep dasarnya dalam konteks algoritma logika sederhana melalui pemenggalan blok, melalui proyek yang sederhana, gitu ya. Ibu dan Bapak bisa berkreasi di sana. Lalu berikutnya adalah terkait dengan AI etik. Ini pengembangan dari AI etik, Ibu dan Bapak. Tapi isinya adalah memacu awareness mereka atas peluang dan hambatan kecerdasan artifisial, termasuk bias dan halusinasi. Itu di fase D harusnya sangat bisa berulang oleh guru-guru, disampaikan di setiap kelasnya, gitu ya. Jangan sampai mereka kesadarannya terlalu tinggi. Kesadarannya sih bagus, gitu, membangun kesadaran, tetapi harus disertai dengan bagaimana caranya agar terus menjadi dampak positif, sehingga kemudian bias dan halusinasi di bidang AI itu tidak terjadi untuk mereka. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang human to tool AI communication. Chatbot, asisten virtual, aplikasi penerjemahan, analisis data, sistem rekomendasi, itu bisa dikawal di dalam satu materi BTP barangkali, gitu ya. Jadi nggak usah semuanya Ibu dan Bapak, karena kalau semuanya nanti Ibu dan Bapak akan terlalu tebal dan juga itu bukan BTP akhirnya. Jadi semi-semi, kalau menurut Prof. Oos itu beda tipis nanti antara BTE, BTP sama BTU, nggak bisa nggak bisa dibedakan. Lalu berikutnya adalah tidak kalah penting karena di fase D itu 3 tahun, gitu ya, Ibu dan Bapak konsentrasi di kelas manapun. Ini kreasi konten sederhana dengan bantuan teknologi AI untuk gambar, misalkan memproduksi gambar, teks, permainan, bahkan kemudian animasi, gitu ya. Itu bagian dari fase D. Nah, saya ingin menyampaikan ke Ibu dan Bapak bahwa ternyata yang tadi saya sampaikan kalau di fase F, mungkin sudah mulai ke edge AI ya, seperti ke sensor dan terusnya. Tetapi yang menarik ini coding dalam berpikir komputasional, ini salah satu contoh guru kreatif yang menjadi narasumber di pelatihan guru informatika itu mengajak peserta didiknya untuk memainkan sensor, gitu ya, dalam proyek yang luar biasa. Ini jauh sebelum kemudian Maple ini muncul, gitu ya. Ini beberapa tahun yang lalu. Ini proyek kontrol kualitas air. Ada beberapa lagi yang lain, membuka pintu pintu parkir dan seterusnya. Ini pakai Arduino bahkan, gitu ya.
Tetapi dalam konteks coding AI, tentu saja ini jadi boleh, terutama kalau kemudian menggunakan coding sederhana, apalagi kalau dibenamkan konsep AI gitu ya. Tapi ini memang di perguruan tinggi, tapi nyatanya mereka bisa tanpa kemudian AI lah katakan gitu. Ini tapi bisa gitu ya. Nah, ini sebagai contoh Ibu dan Bapak bisa dikembangkan ke arah ini sehingga Ibu dan Bapak yang memiliki pengalaman kurikulum yang dikerjasamakan dengan sekolah dan sudah selesai lalu kemudian berhasil dalam konteks coding dan AI, Ibu dan Bapak bisa ajukan itu untuk buku teks pendamping gitu ya. Nah, berikutnya di fase E, Ibu dan Bapak, ini materinya sudah mulai masuk ke problem solving dengan menggunakan kecerdasan artifisial, termasuk di dalamnya teknik prompting sederhana dulu gitu. Nah, atau sudah mulai kompleks tergantung dari Ibu dan Bapak melihatnya seperti apa, termasuk menginterpretasi hasilnya. Tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana ajak kolaborasi untuk menilai apakah kemudian mapel ini bagusnya berdiri sendiri atau bersatu dengan mapel lain yang sudah ada lebih dulu. Lalu kemudian masuk ke konten yang lebih kreasi konten yang lebih kompleks. Ya, misalkan gambar teks permainan, animasi interaktif, tidak hanya gambar statis gitu. Lalu kemudian juga kolaborasi melalui kalau tadi communication gitu, human to tool AI collaboration yang kemudian di fase E gitu ya, di fase E. Nah, dasarnya seperti desain kreatif, penelitian analisis data sederhana, penyuntingan tulisan, lalu pemrograman, kalau di codingnya itu pakai GitHub itu seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu sudah mulai teknik prompting yang kemudian ada itu kemudian dieksplorasi menjadi materi mengenal unsur pembentuk prompt untuk KA generatif. Kebayang bagi saya ini Ibu dan Bapak akan banyak BTP yang luar biasa menjadi pendamping dari mapel ini sehingga guru dan peserta didik itu akan banyak buku, apalagi kalau bukunya berorientasi pada aktivitas siswa, itu akan banyak buku yang mampu membimbing mereka secara mandiri di luar sekolah. Ya. Nah, ini di fase SMK lebih khusus gitu. Ini sama dengan yang tadi tapi orientasinya menjadi lebih khusus. Pariwisata, medis, pertanian, pemasaran itu banyak bidang gitu ya. Lalu pemrograman dasar artifisial gitu ya. Ada yang kemudian tapi ini Snap juga masih pakai blok, tapi kemudian mungkin Python termasuk library populer lainnya untuk bisa kemudian kita ajarkan tentang face recognition atau speech synthesis untuk mereka. Kenapa kami berani menyampaikan ini? Karena di SMK jurusan yang terkait dengan pemrograman itu banyak Ibu dan Bapak. Semua pemrograman baik kemudian mobile, terus kemudian desktop, lalu kemudian objek, gitu. Mereka kemudian sudah ada yang mengenal. Jadi beberapa bisa disampaikan di sini. Lalu kemudian verifikasi dan akurasi, ini menjadi verifikator lebih tinggi lagi. Lalu kemudian ini debatable memang terkait dengan LLM, tetapi kemudian LLM itu lebih mengenalkan kepada peserta didik menjadi lebih paham bahwa AI generatif itu di belakangnya adalah data. Sehingga arsitektur, cara kerja, aplikasi praktisnya seperti apa itu dikenalkan ke mereka. Nah, Ibu dan Bapak, ini yang pernah dilakukan oleh salah satu komunitas yang kemudian hadir di sini juga, itu di tingkat SMK. Itu mereka dari tadinya sama sekali tidak tahu, dorong untuk mengetahui tentang speech synthesis, lalu kemudian klasifikasi untuk model sederhana dari machine learning, berganti wajah topiknya menggunakan speech recognition. Ini ternyata bisa. Tentu saja hasilnya tidak sehalus di perguruan tinggi gitu ya, karena memang harusnya begitu. Tetapi paling tidak ternyata mereka punya potensi untuk melanjutkan jika kemudian ketertarikannya tinggi, bisa autodidak maupun formal di perguruan tinggi. Nah, Ibu dan Bapak, ini strategi pembelajarannya. Tadi Pak Oos berkali-kali menyampaikan harus activity based. Ibu dan Bapak, problem project based learning, lalu case method, mungkin kemudian ada discovery learning dan seterusnya. Itu penting
Sehingga aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang dikemas dalam bentuk ini. Kalau dia problem based, maka dari awal buku dalam pelatihannya, dalam latihan belajarnya, itu ada problem yang disampaikan, lalu kemudian membimbing bagaimana problem itu diselesaikan, gitu ya. Lalu kemudian variasi metode pembelajarannya, kalau untuk guru, ini kombinasi ceramah dan seterusnya. Ingat Ibu dan Bapak, saya sampaikan ini karena nanti BTP juga bisa bagian dari bagian dari alat pembelajaran yang kemudian digunakan oleh guru maupun oleh peserta didik kita. Nah, Ibu dan Bapak, usahakan buku BTP nanti khusus untuk coding AI sama dengan matpal lainnya sebenarnya, tapi coding AI mempunyai keinginan khusus, gitu ya. Mohon dibentuk pengalaman belajar itu menjadi arahnya memahami. Usahakan BTP yang kemudian hadir itu mampu kemudian membuat anak mengetahui, mengerti, sampai memahami. Sangat memahami semua kemudian yang ada di dalam topik BTP-nya. Lalu kemudian agar pemahaman itu tidak sia-sia adalah mengaplikasikan dalam bentuk contoh kasus dan seterusnya. Nanti di akhir usahakan di BTP-nya anak diminta melakukan refleksi dari apa yang dia pahami dan apa hasil dari aplikasi yang dilakukan. Kalau dia berhasil merefleksikan dengan ilmu yang lain atau dia merefleksikan untuk masa depan dia, itu sangat bagus. Keberhasilannya ada di sini kan, ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini terakhir kompetensi afektif yang disusun. Jadi tadi inginnya agar kemudian ada semacam kepercayaan diri dan self efficacy bagi peserta didik kita, memiliki kepercayaan diri dan self efficacy untuk meningkatkan minat dan motivasi dalam pemanfaatan teknologi KA ini, gitu ya. Sementara ada pola pikir reflektif, karena tadi kemudian saya singgung tentang pengalaman belajar yang berakhir pada proses refleksi. Itu peserta didik mempunyai pola pikir mampu menilai tingkat pemahaman seseorang terkait dengan KA, mampu menilai tingkat literasi seseorang, lalu kemudian mengenali bidang tertentu yang memerlukan kecerdasan artifisial tingkat lanjut dan seterusnya. Ini adalah kompetensi afektif yang diinginkan di dalam materi coding dan KA. Ini tentu saja tidak harus dibentuk dalam bentuk ujian karena tidak bisa dibentuk soal. Itu harus melalui rubrik observasi dan monitoring. Tapi ini disampaikan supaya Ibu dan Bapak penerbit itu mampu mengukur kira-kira kalau selesai membaca BTP ini beserta latihannya, peserta didik kita bisa nggak punya kompetensi afektif di masing-masing BTP, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Mohon maaf jika cepat-cepat, karena waktu memang tidak mengizinkan untuk banyak-banyak kita diskusi. Selamat berkreasi, selamat menumbuhkan bagian dari pihak-pihak yang menumbuhkan talenta digital pada bidang coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional kita. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.